Kayak apa? Senang nggak? Senang. Tapi giliran suaminya, tunggu mah, ini uangnya belum cukup, sabar. Kenapa? Ngomel nggak? Perempuan tuh fitrahnya adalah menyukai keduniawian. Suka uang banyak, suka nggak? Suka. Baju baru suka? Suka. Berdandan suka? Suka. Jalan-jalan, makan-makan, kulineran suka nggak? Suka. Itu perempuan. Sudah niat ikhlas mencari ilmu sehingga dicatat oleh Allah sebagai tambahan amalan makbulan indallah. Amin ya rabbal. Dan kerjasamanya atas perhatiannya yang telah kami sampaikan kemarin lewat undangan, lewat WA. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan semoga pada hari ini adalah sangat kita syukuri, termasuk beruntung bagi yang hadir di hari ini, karena saat ini adalah hari yang sangat beruntung, karena jenengan setiap hari berdampingan dengan putra-putrinya, hanya mendampingi saja ya Bu. Dan hari ini tidak hanya hadir saja dan dapat ilmu. Eman kalau kita tidak hadir ya Bu ya, eman sekali. Selanjutnya, dan kami mengucapkan terima kasih pula atas kerjasama jenengan. Jenengan telah memperhatikan kami, jenengan telah mengirim arwah-arwah yang telah meninggalkan kita semua. Sudah ditulis semuanya Bu tadi? Semoga yang telah jenengan catat nama-nama arwah keluarga jenengan yang telah dikirimi tadi, semoga menambah apa Bu? Kemanfaatan, kesehatan keluarga kita, sehingga keluarga kita yang telah meninggal tadi, yang kita kirimi tadi, diberi apa Bu? Kemaafan, diberikan apa itu? Jembar, apa kata orang Jawa, jembar gugure padang dalani, seperti itu. Bahasanya orang Madura saya tidak tahu. Mohon maaf Bunda, di sini Madura. Ya. Para ibu yang kami hormati, belum pernah ketemu ya? Iya, dan hari ini kita kenalan. Boleh ibu kenalan? Boleh ya. Jadi sekarang sudah kenal ya. Nama saya adalah Vivian Wahab. Saya alhamdulillah hari ini bersama teman-teman dari Yatim Mandiri Silaturahim. Kita akan cerita-cerita bareng, ngobrol-ngobrol asik ya, seru-seruan gitu ibu gitu. Karena hidup ini jangan sepaneng, kita tuh harus happy begitu ya. Jadi nanti sepanjang acara kita harus semangat ya ibu hari ini. Oh, Masya Allah. Tadi kompornya udah dimatiin? Udah ya. Yang manasin apa? Sayur udah dimatiin pasti ya? Aman ya? Soalnya ibu-ibu ini multi talent mas. Jadi lagi sholat pun masih ingat kompornya, kadang masih manggang ayam gitu masih ingat ya. Jadi sholatnya buru-buru gitu. Jadi kadang ya begitulah peraturan luar biasa. Saya salam dulu ya. Ya. Siapa nanti yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan semoga bunda-bunda cantik di sini tuh senantiasa cantik, glowing, sehat, ya. Masya Allah. Iya, semangat doa apa? Selamat dunia akhirat ya. Rezekinya berlimpah. Kalau mungkin punya tanggungan, punya hutang, cepat lunas. Kok kenceng ya? Ada berapa sih bu hutangnya? Gak apa-apa ya, perempuan memang banyak hutang kok. Kadang kita hutang puasa, betul? Sebentar lagi, ayo siapa yang belum bayar hutang puasa? Sebentar lagi kita puasa. Gak apa-apa, berhutang itu adalah semangat ya. Berarti kita harus membayar. vivianwahab.com. Di situ ada tips-tips parenting, mulai bagaimana menghadapi anak, berkomunikasi dengan suami, bahkan bagaimana menghargai diri sendiri, selalu ada. Saya tulis banyak di sana. Jadi tips-tipsnya apa saja, bagaimana membersamai anak, dengan suami, teman dan lain sebagainya, selalu ada. Begitu ya. Next, Abdillah. What do? Apa itu komunikasi? Ada yang tahu nggak ibu-ibu? Jelas nggak dari sana
jelas. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah penyampaian informasi yang jelas, baik satu arah ataupun dua arah. Komunikasi satu arah itu yang seperti apa, Bu? Nah, kayak ibu guru mengajar itu sebenarnya masih kadang kalau bukan yang interaktif, ibu guru menjelaskan itu namanya satu arah, muridnya mendengarkan. Itu juga bisa kita lakukan ke anak-anak ibu-ibu, gitu ya. Kalau dua arah adalah saling berdiskusi, gitu. Jadi antara dua orang, komunikasi itu adalah dua orang yang sepakat melakukan pembicaraan, begitu ya Bu. Kalau yang nggak sepakat berarti berantem ya Bu ya. Komunikasi tapi yang satu nggak sepakat, itu namanya berantem atau dimarahi, gitu ya. Ada yang pernah marahin anaknya Bu? Kasihan ini anaknya. Tapi nggak apa-apa ya, kalau marahnya adalah hal yang baik. Misalkan, oh ini waktunya sholat, harus bunganya boleh nggak Bu? Lagi sebel sama tukang sayur, anaknya dimarahin, boleh? Sebel sama suaminya, anaknya dimarahin, tidak Bu? Jangan menjadi orang tua tidak boleh. Kenapa? Karena anak-anak adalah makhluk Allah yang Allah titipkan kepada kita orang tuanya untuk kita bersamai, untuk kita didik. Kenapa? Karena Allah percaya. Senang gak dipercaya sama Allah Bu? Senang ya? Senang gak punya anak? Oke. Kalau berantem sama anak sehari berapa kali? Kayak minum obat sehari 3 kali, atau kayak sholat sehari 5 kali? Ya, nggak apa-apa. Semuanya pasti ada faktor. Cuman ya itu tadi, harus ada apa? Pencegahannya. Jangan anak dimarah-marah terus tanpa juntrungan, tanpa tujuan. Kenapa? Nanti kalau anaknya stres, ya, itu anaknya tidak mampu mencerna apa yang kita ucapkan. Akhirnya setiap yang keluar dari mulut kita dianggap marah. Jangan sampai anak kita jadi tidak nyaman, nggak suka sama kita, nyaman dengan orang di luar sana, menjadi bumerang untuk anak-anak. Pernah dengar nggak Bu, anak SD kena narkoba? Ada. Anak SD bunuh diri karena cinta, pernah dengar nggak Bu? Baru-baru ini ada anak SD, mungkin kelas 5 mungkin ya, itu gantung diri Bu. Karena dia itu adalah efek yang mana tidak ada komunikasi dua arah yang baik antara orang tua dan anak. Ini loh Bu hebatnya, the power of communication. Jadi komunikasi ini adalah kekuatannya dahsyat. Saat anak tidak mau makan, kita komunikasi, kita bujuk, anaknya mau. Itu adalah kekuatan dari komunikasi. Oh, yang berjualan menawarkan barangnya, yang tadinya orang tidak mau jadi mau. Ada nggak Bu kayak gitu? Tukang sayur ini biasanya pintar banget komunikasinya. Ibu-ibu yang tadinya nggak pengen beli jadi beli. Nah itu bisa dipelajari juga Ibu. Itulah namanya the power of communication. Seperti guru yang mengajar di sekolah juga. Kadang mereka mengajar di rumah itu kok sulit sekali ya kalau dibilang sama ibunya gitu ya. Tapi kalau sama bu gurunya ini kok nurut banget. Berarti gurunya punya skill, punya kemampuan, keterampilan dalam berbicara. Jadi tahu waktunya. Begitu ya? Oke, siapa yang berkomunikasi? Siapapun yang ingin menyampaikan informasi dengan tujuan tertentu. Jadi seperti dijelaskan tadi nggih, setiap kita dalam berkomunikasi pasti punya tujuan. Seperti yang baru berlalu, caleg-caleg itu kan komunikasi ya Bu ya? Dapat serangan fajar nggak Bu? Dapat. Sekarung, seamplop, rezeki ya. Ya, tapi tapi tetap aja nggak boleh membohongi hati nurani. Itu namanya komunikasi. Itulah namanya hipnoterapi dalam komunikasi, cara berkomunikasi. Oke, next kan. When, where. Nah, komunikasi ini di mana sih, gitu ya? Komunikasi itu bisa dilakukan sejak dini. Terus saat anak santai, sedang bermain,
sebelum tidur dan bangun tidur, bahkan saat perjalanan. Ibu-ibu kalau ngebonceng anaknya pernah ngobrol nggak di motor, di mobil gitu? Seru nggak Bu? Ya biar anaknya nggak ngantuk diajak ngobrol gitu. Oke. Sejak dini itu yang kira-kira kalau kita ngomong komunikasi itu bisa dilakukan sejak dini. Nah kira-kira sejak dini ini kapan Bu? Mulai dalam perut. Kalau boleh sedikit saya cerita ini. Ini adalah saya katakan kekuatan dari sebuah komunikasi. Saya waktu hamil anak saya nomor 2, itu saya sering komunikasi dengan anak saya di dalam perut. Maksudnya mensonding, karena saya tuh ingin banget anak saya itu lahir di hari Jumat. Karena saya ingin memberi nama Al-Kahfi. Jadi itu sudah ada di pikiran saya. Pokoknya kalau lahir itu hari Jumat. Sering saya ngobrol, saya lus-lus perut. Adek, nanti kalau lahir hari Jumat ya, biar namanya ada Al-Kahfinya, begitu. Nah, qadarullah, hari Kamis itu saya sudah mulai kontraksi, udah sakit gitu Bu. Akhirnya Kamis malam saya ke bidan, itu sudah dicek, sudah bukaan 9. Itu jam berapa ya? Jam 11. Sampai akhirnya ketuban saya pecah, bayinya tidak mau lahir. Terus gimana biar saya cepat melahirkan? Akhirnya, sedangkan saya pikirannya ini kan masih hari Kamis, saya tuh punya Jumat gitu. Aduh ini kan masih Kamis gitu kan, saya ngobrol terus. Akhirnya ketuban pecah setelah 5 jam, bayi saya baru lahir, dan itu setelah subuh. Jadi selama 5 jam itu tanpa ketuban di dalam perut. Tapi dicek terus ya, di USG, dicek detak jantung, dipastikan bahwa anak sehat-sehat saja dan baik. Alhamdulillah lahirlah setelah subuh, dan itu hari Jumat. Itulah the power of communication. Itu kalau kita mensonding, sama halnya dengan anak-anak Bunda. Kalau anak kita kadang ada nggak yang kadang anaknya masih ngompol? Ada nggak? Ada kan? Nah ini juga saya praktekkan. Setiap mau tidur itu saya sounding. Saya selalu berbicara. Saat dia mau terlelap gitu kan, di sela-sela antara mau tidur, mau lelap itu saya ngobrol. Adek, tidur itu adalah untuk istirahat, buat bubuk, bukan untuk pipis. Tidak boleh ngompol. Kalau mau pipis, nanti kalau sudah bangun. Alhamdulillah berhasil. Jadi kalau banyak orang punya anak bayi mungkin sering nyuci kasur, nyuci spray gitu ya. Alhamdulillah saya tidak pernah hingga anak ketiga. Anak pertama itu lebih luar biasa lagi karena perempuan. Saya bisa menyetop anak pertama saya untuk tidak menggunakan pampers itu di usia 8 menuju 9 bulan. Jadi di usia 1 tahun dia sudah full mau pup, dia langsung ke kamar mandi. Tapi itu setiap hari Bunda saya melakukannya. Saya sounding terus. Setiap mau tidur saya selalu ngomong seperti itu. Setelah doa tidur itu saya sambil ngomong, saya sampaikan, anak hebat, kalau mau bubuk saja untuk istirahat, biar badannya kuat, nggak capek. Besok bangun pagi pipis dan bermain. Besok bangun subuh pergi ikut ayah atau bunda ke musola atau ke masjid. Alhamdulillah seperti anak yang ketiga ini juga seperti itu. Cuman kalau keluar masih saya pakaikan pampers karena kan takutnya nanti pipis sembarangan seperti itu gitu ya Bunda ya. Jadi komunikasi itu adalah kekuatannya luar biasa. Jadi itu bukan magic Bunda, bukan sulapan. Ya mungkin kalau ada yang bilang adalah hipnoterapi, nah itu bisa disebut seperti itu. Bagaimana kita menghipnotis seorang anak untuk mau mendengarkan suara kita. Itulah pentingnya kita membedakan suara Bunda. Maksudnya gimana membedakan suara? Pastikan anak tahu bahwa kita sedang tidak marah, itu nadanya seperti apa. Kita sedang manis itu nadanya seperti apa? Anak-anak harus dipahamkan ini. Kenapa? Karena biar anak-anak, kalau orang Jawa bilang itu apa? Niteni. Di Madura gitu nggak Bu bahasa niteni juga nggak Bu? Oh sama gitu. Nah begitu. Jadi anak-anak itu sebenarnya niteni. Itulah yang disebut belajar disiplin. Nanti saya akan kursus bahasa Madura Bu. Oke, jadi komunikasi bisa dilakukan dengan
siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, dan waktu kapanpun. Termasuk saat kita makan bersama. Makan bersama adalah saat yang sangat bagus dan efektif untuk diskusi dengan anak. Jangan biarkan anak-anak makan dengan pegang gadget, dengan pegang handphone. No. Ada nggak Bu yang anaknya makan sambil nonton? Biar makannya lahap ya Bu ya. Tahu-tahu dua piring habis, anaknya nggak inget tadi makan apa, dia nggak tahu. Jangan ya Bu, jangan ya Bunda ya. Kenapa? Kasihan. Izinkan anak-anak menikmati makanannya dengan santai. Ajarkan anak-anak mengunyah dengan pelan. Mengunyah makanan dengan pelan itu ajaran siapa Bunda? Rasulullah itu kalau makan mengunyahnya sampai 27 kali. Kita baru 2 kecap sudah ditelan. Kasihan ya, ususnya ini kerjanya capek banget ya. Di dalam tuh giringnya ini loh berserat gitu ya. Nah begitu Bunda. Gak apa-apa, anak-anak memang kalau makan pelan. Jangan menyuruh anaknya cepat makannya cepat. Jangan ya, kasihan. Kasihanilah anak-anak punya usus, punya pencernaan. Jangan sampai jenengan kasih ini blub gitu ya. Baru juga semuanya sudah dapat 5 sendok. Kasihan. Gemuk juga enggak. Jadinya kenapa kok nggak bisa gemuk? Karena tidak terserap dengan baik. Gizi yang dia makan tidak terserap dengan baik, apalagi makannya habis. Hanya kenyang, sebentar lagi lapar, tidak ada gizi. Begitu oke? Ajarkan anak-anak memakan sayur. Misalkan, oh ini bayam nak, sambil belajar. Ini nasi, ini bayam, ini ayam. Nah sekarang kita makan dulu bayamnya sama nasi, dikunyahnya pelan ya. Oh udah ajarin cara mengunyah begini. Jangan anak makan ibunya ngomel. Ayo siapa yang begitu? Ya, ayo dibuka airnya. Jangan ya, kasihan. Itu kan makhluk Allah ya, yang harus kita sayang, kita cintai. Biar nanti saat kita kembali sama Allah, kita bisa menceritakan, bisa membuktikan bahwa kita adalah makhluk Allah yang sangat bisa dipercaya. Jangan sampai Allah udah kasih malaikat kecil ke kita sia-siakan, kita bentak-bentak. Makan aja suruh cepet-cepet. Mau ngapain sih Bun kalau makan cepet-cepet? Mau kerja? Enggak kan? Ada proyek yang harus diselesaikan? Enggak kan? Apa Bu? Oh iya. Ini jujur ya. Ternyata yang kecanduan HP itu ibu. Tapi alibinya anaknya yang suka nonton HP, nonton YouTube. Padahal ibunya tiap hari nih di grup nih ya, ngomong terus. Ya, anaknya tanya sebentar. Ini lo baca berita. Padahal dia nggak ngerti berita apa. Ada pemilu, ngikutin, ya kan? Ada gosip terbaru. Wah artis ini, langsung nomor 1. Kalau ditanya sudah hafal surat apa Bunda? Tapi nama-nama artis hafal semua. Kira-kira artisnya bisa memberi syafaat nggak Bu? Gitu ke? Jadi mulai sekarang bisa nggak Bu? Kalau sehari megang HP-nya mungkin selama ini berapa jam sih kalau pegang HP Bu? 24 jam. Luar biasa. CCTV kalah ya Bu ya? Iya. Pak Satpam kalah ya Bu ya? Pak Satpam tuh kalau kerjanya 24 jam tuh masih tidur loh Bu, gantian sip-sipan. Ini HP-nya capek banget pasti ya. Dicas saja masih dipakai. Akhirnya baterainya ngedrop. Habis itu marah-marah. Karena katanya HP-nya rusak. Kecuali kalau bunda-bunda ada bisnis online. Itu namanya menghasilkan. Itu namanya apa Bunda? Berkarya. Iya. Tapi kalau kita hanya untuk nonton, lihat artis, update-update artis terbaru, gosip-gosip terbaru, mulai hari ini sebaiknya di skip aja. Lupakan itu. Karena tidak akan memberi syafaat. Ya kan? Kalau jenengan tiba-tiba lagi scroll artis, lagi baca gosip, jenengan meninggal gimana? Jenengan mau bilang apa sama Allah? Pertanggungjawaban seperti apa? Ya kan kamu ini mati gara-gara nyikrolin gosip artis. Udahlah kamu nyebur aja langsung.
Jangan ya. Kenapa? Satu hal yang harus kita ingat, seorang ibu adalah artis dan model terbaik bagi anak-anaknya. Pasti baik anak-anaknya. Kalau nurut ibunya, pasti nurut anak-anaknya. Jadi jangan gini bundanya, hei mau belajar dulu, tapi bundanya gini terus. Ya kan? Sebentar dulu sinetronnya belum selesai. Kan sekarang nonton sinetron udah nggak pakai TV lagi ya Bu ya, tapi pakai HP. Semua bisa diakses dari HP. Mau yang baik, yang buruk semua ada, komplit Bu di HP ini. Maka dari sekarang coba sehari dibuat jadwal. Kapan saya boleh pegang HP? Oh kalau ini ada jam misalkan. Ibu-ibu pernah nggak mencatat gitu? Pekerjaan saya hari ini apa saja? Pernah nggak mencatat di buku mungkin atau di note HP-nya? Nggak pernah. Jalan aja gitu ya? Ya, mau jalannya lurus, mau belok, jalan aja. Menu makanan saja yang biasanya di save di note gitu ya. Tapi belum tahu kapan mau dipraktekkan. Oh gitu, itu keren loh. Kasih tepuk tangan dong buat ibunya. Masya Allah. Ini baru dicontoh ini. Jadi kalau orang lain pada pusing hari ini mau masak apa, ibunya sudah tahu besok mau masak apa. Itu adalah cara sederhana untuk menghilangkan kesetresan. Begitu ya. Jadi jangan semuanya ditulis di otak. Jangan, capek Bu. Ya, nanti usia masih 25-30 tahun udah kayak 50 tahun. Bajunya bagus nggak pakai gini? Aku cantik nggak begini? Laki-laki cuma gini. Ya, bagus gitu. Ya nggak begitu nggak samanya? Terus kita kasih ngeyel nih. Bener, bagus enggak? Ya nggak sih? Gitu kan? Karena cari nah, giliran tanya kalau dibilang jelek nanti bilang ini kan baju kamu yang beliin. Terus ngapain kalau jelek kamu beliin buat aku gitu ya? Repot nih laki-laki serba salah. Maka di sini aku bisa melakukan apapun, ya kan? Itulah anak-anak Bunda. Itu fitrah. Jangan dihancurkan, biarkan. Cukup kasih penjelasan. Sayang, kalau lagi ada tamu misalkan dia minta uang terus buat jajan, yes, ini dulu ya. Cukup segini uangnya. Sana lompat sini, lebih ekstrim lagi anak orang luar itu. Ya itu adalah fitrah anak. Fitrah itu apa Bu? Nah, fitrah itu adalah bawaan lahir betul. Kalau fitrahnya manusia itu adalah dikandung dulu usia 9 bulan, 10 bulan atau karena saya lahirnya usia 1 tahun itu. Kota luar atau enggak normal. Nah itu adalah takdir. Tinggal kita ini mensyukuri apa tidak? Menerima apa tidak? Kayak apa? Senang nggak? Senang. Tapi giliran suaminya, tunggu mah, ini uangnya belum cukup, sabar. Kenapa? Ngomel nggak? Itu fitrah perempuan Bu. Perempuan tuh fitrahnya adalah menyukai keduniawian. Suka uang banyak, suka nggak? Suka. Baju baru suka? Suka. Berdandan suka? Suka. Apa? Jalan-jalan, makan-makan, kulineran suka nggak? Suka. Perempuan. Benar-benar ujian bagi para lelaki. Maka kita bersyukur sama perubahan taubatan nasuha. Alhamdulillah atas segala apa yang telah disampaikan Kak Vivi beserta keluarga, suaminya Kak Vivi juga pendongeng. Jadi mungkin nanti gantian habis ini mau ke arah utara sana Malang, gantian yang bertugas. Mudah-mudahan beliau berdua selalu berikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Terus berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan kita juga terus kecipratan ilmunya, ya. Kecipratan ilmunya, kecipratan pahalanya, sehingga kita juga nanti harapannya mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah musyawarah. Ini